merupakan keseluruhan dari proses pencatatan total data demografis di suatu negara untuk seluruh penduduk dalam satu periode waktu tertentu. Macam-macam sensus penduduk yaitu ada dua. Yang pertama de jure. De jure merupakan pencatatan penduduk yang secara hukum berdasarkan tempat tinggal. Yang kedua ada de facto, yaitu pencatatan penduduk yang benar-benar tinggal di suatu wilayah tersebut. Hai teman-teman, apa yang kalian ketahui sih tentang sensus de jure? Di sini saya akan menjawab ya. Sensus de jure adalah sensus yang dikenakan kepada mereka yang benar-benar berdiam atau berdomisili di daerah sensus. Apakah ada yang tahu apa itu sensus de facto? Sensus de facto adalah pencatatan penduduk yang dilakukan oleh petugas pada setiap orang yang ada pada daerah tertentu pada saat sensus akan dilaksanakan. Adapun metode sensus ini yaitu tidak membedakan antara penduduk yang tinggal secara tetap dan penduduk yang tinggal hanya sementara waktu. Hai teman-teman, kalian tahu nggak metode sensus itu ada berapa? Ya, metode sensus itu ada dua. Yang pertama, sensus dengan menggunakan metode kanvaser. Yang kedua, sensus dengan menggunakan metode konsolidasi. Ya, metode kanvaser yaitu pengisian daftar pertanyaan data kependudukan yang dilakukan petugas sensus dengan cara mendatangi atau mewawancarai penduduk atau responden dengan secara langsung. Metode Hausholder adalah metode sensus dengan menyerahkan formulir yang kemudian diisi sendiri oleh pemilik rumah. Hai guys, apakah ada yang tahu tentang komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah penyusunan dan pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan antara lain kriteria usia dan kriteria jenis kelamin, angkatan kerja, dan rasio ketergantungan. Apa rumus dari rasio ketergantungan? Yaitu jumlah penduduk tidak produktif 0 sampai 14 tahun dan 65 tahun ke atas dibagi dengan jumlah penduduk produktif yaitu 15 tahun sampai dengan 64 tahun lalu dikalikan dengan 100. Sekresinya yaitu FCK sama dengan sigma L per sigma P kali K. Sigma L sama dengan jumlah penduduk laki-laki pada suatu daerah pada waktu tertentu. Sigma P sama dengan jumlah perempuan pada suatu daerah pada waktu tertentu. K sama dengan 100 penduduk perempuan. Hai guys, kalian tahu nggak rumus pertumbuhan penduduk alami itu apa? Rumus pertumbuhan penduduk alami adalah T sama dengan dalam kurung L kurangi M dengan keterangan T adalah pertumbuhan penduduk, L adalah jumlah kelahiran, dan M adalah jumlah kematian. Nah, menurut pengertiannya pun sudah jelas bahwa pertumbuhan penduduk alami yaitu adalah selisih antara jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Agar memperjelas lagi, saya akan memberikan contoh soalnya cara menghitung rumus pertumbuhan penduduk alami. Misalkan jumlah penduduk di negara A pada tahun 2018 berjumlah 15.000 jiwa dengan jumlah kelahiran adalah 6.000 jiwa dan jumlah kematian adalah 2.000 jiwa. Berapakah pertumbuhan penduduk alami di negara A pada tahun 2018? Nah, saya akan memberikan contoh cara menghitungnya. Yang pertama tadi diketahui L sama dengan jumlah kelahiran yaitu 6.000 jiwa dan M adalah jumlah kematian yaitu 2.000 jiwa. Ditanya penduduk alami, jawab T sama dengan dalam kurung L kurangi M, 6.000 dikurangi 2.000 sama dengan 4.000 jiwa. Jadi pertumbuhan penduduk alami di negara A pada tahun 2018 sebanyak 4.000 jiwa. Rumus pertumbuhan penduduk total.
Untuk pengertiannya sendiri, pertumbuhan penduduk total merupakan perhitungan perubahan jumlah penduduk berdasarkan kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Untuk rumusnya sendiri, yaitu T sama dengan L dikurangi M ditambah I dikurangi E. Dengan T merupakan pertumbuhan penduduk, L merupakan jumlah kelahiran, M merupakan jumlah kematian, I merupakan jumlah imigrasi atau jumlah penduduk yang masuk ke wilayah tersebut, dan E merupakan jumlah emigrasi atau jumlah penduduk yang keluar wilayah tersebut. Jadi, untuk rumus pertumbuhan penduduk total adalah T sama dengan L dikurangi M, kelahiran dikurangi kematian, ditambah I dikurangi E, imigrasi dikurangi emigrasi. Kita sudah membahas mengenai pengertian dan rumusnya. Sekarang kita belajar untuk mengerjakan soalnya. Penduduk desa A pada tahun 2017 berjumlah 15.000 jiwa. Angka kelahiran 50 jiwa per 1.000 penduduk dan angka kematian 25 jiwa per 1.000 penduduk. Selama tahun 2017 telah terjadi perpindahan penduduk, yaitu 100 jiwa keluar dan 150 jiwa masuk desa A. Berapakah pertumbuhan penduduk total desa A pada tahun 2017? Jadi, di sini sudah terlihat bahwa L atau jumlah kelahiran berjumlah 50 jiwa, M atau jumlah kematian berjumlah 25 jiwa, I atau imigrasi berjumlah 150 jiwa, dan E emigrasi berjumlah 100 jiwa. Angka-angka tersebut tinggal kita masukkan ke dalam rumus, yaitu L dikurangi M ditambah I kurangi E. 50 kurangi 25 ditambah 150 kurangi 100. Totalnya adalah 75 jiwa. Jadi, untuk pertumbuhan penduduk total di desa A pada tahun 2017 berjumlah 75 jiwa. Untuk materi rumus pertumbuhan penduduk total gampang diingat dan jangan lupa untuk selalu belajar dan berlatih ya. Yang ke-13, bonus demografi berdasarkan istilah dari Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur penduduk di mana porsi usia kerja lebih besar daripada porsi bukan usia kerja. Kebudayaan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Gagasan atau wujud ideal, 2. Tindakan atau aktivitas, 3. Artefak atau karya. Hai teman-teman, kalian tahu nggak apa saja faktor-faktor pembentuk kebudayaan nasional? Jadi, faktor utama pembentuk kebudayaan nasional adalah masyarakat. Selain masyarakat, lingkungan juga menjadi salah satu faktor pembentuk kebudayaan nasional. Karena budaya merupakan hasil interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Nah, dengan perkembangan kebudayaan di setiap wilayah inilah yang akan membentuk suatu karakter dan kehidupan sosial setiap masyarakatnya. Lalu apa saja faktor-faktor pembentuk kebudayaan nasional negara Indonesia? Yang pertama yaitu kondisi geografis wilayah Indonesia. Kondisi dan letak geografis wilayah Indonesia dapat mempengaruhi kebudayaan lokal sehingga keanekaragaman budaya semakin meningkat. Karena budaya merupakan hasil interaksi antara manusia dengan lingkungannya, seperti mata pencarian, cara berpakaian, pola perumahan, dan nilai religi setiap masyarakatnya. Yang kedua yaitu wilayah kepulauan Indonesia. Kita tahu bahwa negara Indonesia terdiri atas banyak pulau. Hal ini dapat menyebabkan isolasi geografis dengan didukung kurangnya komunikasi yang memadai sehingga pengaruh dari luar sangat minim. Sehingga wilayah-wilayah tertentu memiliki kebudayaan yang khas. Yang ketiga yaitu keterbukaan terhadap dunia luar. Negara Indonesia yang diapit oleh dua benua dan dua samudera menyebabkan masyarakat Indonesia terbiasa berinteraksi dengan masyarakat luar. Hal ini menyebabkan kebudayaan nasional terpengaruh dengan kebudayaan lain. Contohnya seperti kota Semarang. Sebagai kota pesisir, Semarang dipengaruhi oleh beberapa budaya. Yang pertama yaitu budaya Jawa, budaya Tiongkok, budaya Belanda, dan budaya Arab. Yang keempat yaitu faktor sejarah. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari para imigran yang datang ke Indonesia.
Bangsa pertama yang datang ke Indonesia yaitu Melanesia atau Melanozoik. Selanjutnya disusul oleh bangsa Melayu melalui 2 tahap yaitu Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Nenek moyang yang datang ke Indonesia menempati wilayah-wilayah yang berbeda dan menurunkan suku-suku bangsa yang berbeda. Contohnya seperti bangsa Melanozoik menurunkan suku Siak dan Papua. Bangsa Melayu, Proto-Melayu menurunkan suku Toraja, Sasak, Dayak, Nias, Batak, dan Kubu. Bangsa Deutero-Melayu menurunkan suku Jawa, Melayu, Sunda, Minang, Makassar, dan Bugis. Yang kelima, agama. Agama dapat mempengaruhi kebudayaan. Karena dengan mempengaruhi kebudayaan tersebut, kebudayaan semakin beragam. Sebelum datangnya berbagai agama ke Indonesia, masyarakat Indonesia mengenal sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Setelah masuknya berbagai macam agama ke dalam masyarakat, sebagian masyarakat memadukan antara sistem kepercayaan lokal dengan unsur budaya. Dengan demikian, kebudayaan nasional masih bisa dipertahankan. Tentang salah satu contoh budaya Batak. Dalam suku Batak terdapat banyak kebudayaan. Salah satunya adalah Humuraon, yang berarti kehormatan. Dalam suku Batak, Humuraon dapat diartikan sebagai keseimbangan antara nilai materi dan nilai spiritual. Seseorang dapat dianggap terhormat apabila memiliki kekayaan dan nilai spiritual yang tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang contoh-contoh kebudayaan Jawa. 1. Ajaran kejawen. 2. Wayang kulit. 3. Keris. 4. Bahasa. 5. Seni musik. 6. Seni tarian. Hai teman-teman, apakah kalian tahu contoh kebudayaan Papua itu apa? Salah satu contoh kebudayaan Papua adalah memiliki suku yang terkenal dengan keahlian seni ukirnya dan merupakan suku yang terbesar di daerah Papua, yaitu suku Asmat. Selain memiliki suku Asmat, Papua juga memiliki suku-suku yang lainnya. Dan selain memiliki suku Asmat, Papua juga memiliki rumah adat yang terkenal, yaitu rumah adat Honai. Selain memiliki rumah adat Honai, Papua juga memiliki alat musik yang terkenal, yaitu tifa. Tifa merupakan alat musik yang sering digunakan untuk mengiringi tarian tradisional seperti tarian perang. Dan selain itu juga, Papua juga menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem kekerabatan mengikuti garis keturunan ayah. Nomor 19 kebudayaan yang diakui dunia yaitu angklung, wayang kulit, tari saman, subak, batik, dan noken. Globalisasi. Ya, langsung saja pertanyaannya. Globalisasi berasal dari kata global dan lization. Global yang berarti mendunia dan lization yang berarti proses. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa globalisasi merupakan proses mendunia yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lain tanpa mengenal batas waktu dan jarak. Sekian pertanyaan dari telah saya jawab. Terima kasih. Hai teman-teman, tahu tidak apa itu asimilasi? Jadi, asimilasi adalah pembaruan satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk suatu kebudayaan baru. Contoh kegiatan wisata something to see. Baiklah, izinkan saya menjawab. Pada dasarnya, something to see berkaitan dengan atraksi yang tersedia di daerah tujuan wisata. Contoh kegiatan wisata something to see antara lain yang pertama, Museum Angkut di Malang yang menampilkan berbagai alat transportasi. Yang kedua, Desa Wisata Sade di Lombok yang menampilkan adat suku Sasak. Yang ketiga, Candi Prambanan yang menampilkan tari jatilan pada setiap hari Minggu saja. Yang keempat, Pura Uluwatu di Bali yang menampilkan tari kecak. Yang kelima, Desa Wisata Kubu Gadang di Sumatera Barat yang menampilkan silek lanyah. Sekian, terima kasih. Contoh kegiatan something to buy adalah berbelanja di suatu pusat oleh-oleh daerah seperti Malioboro.
Malioboro, Krishna Bali, dan Cening Bagus atau pusat perbelanjaan oleh-oleh lainnya. Contoh kegiatan wisata something. Yang pertama, objek atau atraksi dan daya tarik wisata. Yang kedua, transportasi dan infrastruktur. Yang ketiga, akomodasi atau tempat menginap. Yang keempat, usaha makanan dan minuman. Yang kelima, jasa pendukung lainnya atau hal-hal yang mendukung kelancaran berwisata. Misalnya, biro perjalanan yang mengatur perjalanan wisatawan. Sekian. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok ataupun antar komunitas, masyarakat, dan teror. Dan contohnya adalah aksi teror, sabotase, dan konflik sosial. 4 contoh wilayah rawan gempa di Indonesia adalah 1. Aceh, 2. Banten, 3. Daerah Istimewa Yogyakarta, 4. Nusa Tenggara Barat. Video nomor absen 29. 5 kawasan yang berada di Indonesia yang merupakan kawasan rawan terjadinya bencana tsunami. Yang pertama adalah pantai selatan di Pulau Jawa. Yang kedua adalah daerah Nangro Aceh Darussalam. Yang ketiga adalah Sulawesi Utara. Yang keempat adalah Kepulauan Mentawai. Yang kelima, Selat Sunda. Wilayah rawan gunung meletus yang pertama Kabupaten Sleman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kedua Kabupaten Magelang di Provinsi Jawa Tengah, yang ketiga Kabupaten Malang di Provinsi Jawa Timur, dan yang keempat Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat. Contoh 4 wilayah Indonesia yang rawan terkena longsor adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Bengkulu. Sebutkan contoh lembaga yang menangani penanggulangan bencana alam. Jadi jawabannya yaitu yang pertama BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang kedua yaitu BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yang ketiga BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. Yang keempat PMI atau Palang Merah Indonesia. Mitigasi yang bisa kita lakukan saat sebelum banjir adalah mempersiapkan tas siaga bencana berisi keperluan penting seperti makanan, minuman, obat, dan pakaian. Mitigasi yang harus dilakukan saat bencana banjir. 1. Segeralah menyelamatkan diri dan juga keluarga. Tinggalkan lokasi yang sudah tergenang air. 3. Jangan coba-coba berjalan melintasi atau berenang di air yang mengalir cepat. 4. Waspadailah sebab banjir bandang akan membawa material seperti bebatuan, pohon, serta puing. 5. Ketika Anda berada di dalam kendaraan, segeralah keluar. Hai, teman-teman tahu nggak sih mitigasi apa yang harus dilakukan setelah terjadi banjir? Ya, mitigasi yang harus dilakukan setelah terjadi banjir salah satunya adalah membersihkan rumah, terutama lantai dari lumpur sisa banjir. Tentunya dengan menggunakan air bersih dan antiseptik agar bakteri tidak menyebabkan penyakit. Ada sobat geografi. Halo guys, kalian tahu nggak sih ada berapa jenis piramida penduduk? Jenis piramida penduduk terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah jenis piramida penduduk muda, jenis piramida penduduk tua, dan jenis piramida stasioner. Yang pertama adalah jenis piramida penduduk muda. Piramida ini berbentuk seperti segitiga sama kaki. Dikatakan sebagai piramida penduduk muda karena komposisi antara jumlah penduduk usia muda jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tua. Piramida ini menggambarkan keadaan penduduk di negara-negara berkembang seperti Indonesia, India, dan Filipina. Yang kedua adalah jenis piramida penduduk tua. Jenis piramida penduduk tua ini dikatakan sebagai piramida penduduk tua karena komposisi penduduk usia tua
jauh lebih dominan dibandingkan dengan penduduk usia muda. Gambarnya seperti ini. Dan piramida ini terbentuk di negara-negara yang baru saja mengalami perang. Jenis piramida yang ketiga adalah piramida stasioner. Piramida ini adalah piramida yang menggambarkan antara penduduk usia muda dan penduduk usia tua adalah seimbang atau sama. Gambarnya seperti ini. Jenis piramida ini menggambarkan keadaan penduduk di sebagian besar negara di kawasan Eropa Barat.